Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Regita Utrijaya dengan NIM 1031124301115 dari IF 1206. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kalkulus CLO 2. Baik, langsung saja di sini ke nomor pertama. Jadi di nomor pertama ini perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang memuat lingkaran sebanyak 1 plus 2 plus 3 sampai dengan N sama dengan N dalam kurung N plus 1/2. Setiap lingkaran mempunyai jari-jari R sama dengan 1. Untuk kasus N sama dengan 4, segitiga dan lingkaran ditunjukkan oleh gambar 1. Jika AN menyatakan total luas semua lingkaran dan BN menyatakan luas segitiga, maka hitunglah limit N mendekati tak hingga dari AN per BN. Baik, di sini disediakan ilustrasi. Kita mengasumsikan bahwa segitiga sama sisi ini adalah sebuah wadah dan di dalamnya diisi oleh lingkaran-lingkaran yang tersusun rapi dari puncak hingga alasnya dengan jumlah baris yang kita tidak tahu berapa, jadi kita tulis saja jumlah barisnya N. Nah, di baris 1 akan diisi satu lingkaran, di baris 2 akan diisi dua lingkaran, di baris ketiga akan diisi tiga lingkaran, dan seterusnya. Nah, soalnya ini meminta eh, untuk mencari limit rasio antara AN yang kita asumsikan AN adalah total luas semua lingkaran dan BN adalah luas segitiga. Jika N-nya mendekati tak hingga. Artinya apa? Artinya kita mencari seberapa banyak ruang yang bisa dipenuhi oleh lingkaran-lingkaran di dalam segitiga jika jumlah barisnya atau N adalah tak terhingga. Jadi ini kan di ilustrasi gambarnya memberi contoh kalau misal N-nya 4, ada lingkaran yang bisa memenuhi satu segitiga ini, ada lingkaran sebanyak ini jika N-nya 4. Nah, kalau N-nya tak hingga tuh ada berapa lingkaran yang bisa memenuhi ruang segitiga ini sebagai wadahnya. Oke, untuk menjawab soal ini kita memerlukan eh, pertama adalah mencari total luas lingkaran atau AN-nya. Soal ini disebut juga dengan densitas atau kepadatan maksimum lingkaran dalam segitiga sama sisi. Oke, untuk mencari luas lingkaran kita perlu luas lingkarannya untuk satu lingkaran itu berapa. Jadi kita masukkan aja eh, rumus luas lingkaran kan pi R kuadrat. R-nya kita sudah punya 1, kita masukkan pi 1 kuadrat adalah pi. Jadi jadi luas lingkaran untuk satu lingkaran adalah pi. Selanjutnya kita memerlukan berapa sih eh, ada berapa lingkaran dalam segitiga itu. Nah, kita masukkan yang ada di soal ini sudah diketahui N-nya adalah N dalam kurung N plus 1/2. Kita masukkan. Lalu eh, AN-nya berapa? Kita kalikan luas lingkarannya. Luas satu lingkarannya dikali jumlah deret lingkaran yang ada dalam satu segitiga itu. Jadilah pi kali N eh, kali N plus 1/2. Lalu kita kali silang menghasilkan ini, lalu dikalikan lagi, ini dikali, jadilah ini.
Jadi kita punya pi per 2n kuadrat plus pi per 2n. Lalu limitnya berapa jika n-nya mendekati tak hingga? Teman-teman ingat kalau untuk mencari limit kita cari eh, yang memiliki pangkat tertinggi. Jadi karena ini limitnya adalah n menuju tak hingga, kita cari yang punya variabel n. Nah, dua-duanya ini punya variabel n. Selanjutnya kita lihat yang pangkatnya paling tinggi. Yang pangkatnya paling tinggi adalah n kuadrat ya. Jadi yang diambil adalah pi per 2n kuadrat. Jadi hasil limit n mendekati tak hingga dari an adalah n per 2 n kuadrat. Selanjutnya, kita perlu luas segitiga sama sisinya atau BN-nya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini, jari-jari lingkarannya kan satu ya, teman-teman. Nah, kalau kita punya dua lingkaran di sebelahnya, kita punya lagi jari-jari satu, dan ini sudah membentuk diameter. Kalau kita tarik ke lingkaran atasnya, sama ya, jadinya sudah bisa membentuk segitiga. Ininya dua, ininya dua, seperti itu. Jadi untuk karena rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, kita di sini mencari tingginya dulu, teman-teman. Nah, kita mencari tingginya itu berapa? Nah, kita jabarkan di sini ya. Kita jabarkan di sini. A-nya satu, C-nya dua, B-nya kita belum mengetahui, dan kita mencari dengan rumus Pitagoras untuk mencari B-nya ini. Ternyata B atau tingginya ini adalah eh, akar 3. Lalu tinggi total segitiga, kita dapatkan rumus ini, N min 1 akar 3 plus 2R. Di sini sudah dijabarkan ya, kenapa mendapatkan rumus ini. Jadi N min 1 akar 3 adalah jumlah jarak antar pusat lingkaran dari lapisan pertama sampai lapisan ke N. Sedangkan 2R-nya berasal dari jari-jari lingkaran paling atas dan paling bawah. R plus R adalah 2R. Oke, rumus umum tinggi segitiga sama sisi itu rumus umumnya ini teman-teman. T sama dengan S akar 3 per 2. Kayak di sini untuk rumusnya ini kita masukkan angka R-nya adalah 1. Kita punya rumus ini, rumus tinggi total segitiganya. Selanjutnya, dari rumus umum tinggi segitiga sama sisi, yaitu T sama dengan S pangkat 3 per 2. T-nya tadi kan kita udah punya rumus ini nih. Kita masukkan ke ruas kiri dan S akar 3 per 2-nya kita biarkan. Lalu ini pindah ke kiri, jadi dibalik, jadilah seperti ini. Lalu ini dikali ini sama dengan S, jadilah 4 per akar 3 plus 2N min 2. Sama ya, untuk mencari limit dari ini ya, kita mencari yang punya variabel N. Satu di antara ini yang punya variabel N hanya 2N. Jadi kita punya nilai atau panjang sisinya atau alasnya adalah 2N. Nah, di sini kita udah dapat tingginya itu akar 3 dan sisinya 2N. Kita masukkan ke luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya itu tadi 2N ya. Alasnya tuh S. Kali alasnya tuh S dan T-nya tuh tadi kita pakai yang rumus umum tinggi tadi. T sama dengan S akar 3 per 2. Jadilah kita punya S kuadrat akar 3 per 4.
Nah, ini baru rumus luasnya doang. Setelah itu kita masukkan eh, nilai S-nya tadi, kita substitusikan. Jadi BN-nya adalah S, S-nya tadi kan 2N. Nah, kita masukkan 2N kuadrat akar 3 per 4. 2N dikuadratkan menjadi 4N kuadrat. Dan hasilnya kita punya N kuadrat akar 3. Ini untuk BN-nya. Selanjutnya kita mencari limitnya. Limit N mendekati tak hingga dari AN per BN. Tadi AN-nya adalah pi per 2N kuadrat per N kuadrat akar 3. eh, kita hitung, jadi kita punya pi per 2 akar 3 dan kita rasionalkan dan dapatlah hasil pi akar 3 per 6. Jadi hasil dari limit N mendekati tak hingga dari AN per BN adalah pi akar 3 per 6. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu diketahui fungsi fx ln 2 plus x. Hitunglah f0, f turunan f aksen 0 dan seterusnya. F aksen 1, f aksen 2, f aksen 3 sampai f aksen 5, 0. Lalu, oke, kita langsung aja kita ke yang hitung yang ke poin A. Diketahui fx ln 2 plus x, kita masukkan nolnya ke bentuk fx tadi, ln 2 plus 0, ada ln 2, terus turunannya, turunan pertamanya 1 per 2 plus x, turunan keduanya min 1 per 2 plus x kuadrat, dan seterusnya menghasilkan nilai kalau f aksen 1 dari 0 hasilnya 1/2, f aksen 2 0 min 1/4, f aksen 3 0 hasilnya 1/4, f aksen 4 0 hasilnya min 3/8, f aksen 5 0 hasilnya 3/4. Selanjutnya untuk deret Maclaurin untuk fx. Deret Maclaurin adalah deret Taylor yang dikembangkan di sekitar x sama dengan 0, yaitu rumus rumusnya rumus bentuk umumnya seperti ini, atau kalau misalnya dijabarkan sesuai dengan yang diketahui ini, jadilah kita punya persamaan ini. Kita punya fungsi fx seperti ini. Selanjutnya kita substitusikan dari poin A, ya fx ln 2 ini yang f aksen f0-nya, terus ini 1/2 x adalah yang f aksen 1 0, dan seterusnya eh, kita masukkan sampai f aksen 5 0, kita hitung dan dapatlah hasil seperti ini. Ln 2 plus 1/2 x min 1/8 x kuadrat, bla 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 bla. Atau kita bisa dituliskan menjadi yang lebih sederhana, jadilah fx ln 2 plus eh, sigma infinity n sama dengan 1 min 1 akar n plus 1 1/n kali 2 pangkat n x pangkat n.
Jadi eh, deret Maclaurin-nya adalah yang ini. Selanjutnya untuk yang C untuk menentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin. Kita punya beberapa langkah. Yang pertama adalah harus menguji rasio terhadap bentuk umum ini. L sama dengan limit N mendekati tak hingga dari AN plus 1 per AN. Dari bentuk Maclaurin sebelumnya, kita bisa jabarkan AN-nya adalah seperti ini. Lalu kita substitusikan ya, seperti ini. Kita substitusikan dan kita dapat hasil seperdua. Seperdua ini kita bisa langsung menentukan radius dan selang kekonvergensi. Dari hasil uji rasio seperdua X agar L-nya kurang dari 1 biar jadi konvergen. Biar jadi divergen. Ya. Ya pokoknya L agar dapat L min kurang dari 1 kita masukkan L-nya tadi seperdua X, lalu duanya pindah ke kanan, jadi X-nya adalah kurang dari 2. Dari sini kita dapat jari-jari konvergen atau R-nya adalah 2, dan selang konvergensi sementara kita punya antara min 2 sampai 2. Tapi ini kan masih sementara, kita perlu dibuktikan lagi apa benar selang konvergensinya adalah X kurang dari 2 lebih dari min 2. Kita perlu diuji ujung interval pertama terhadap X sama dengan min 2 ya dengan AN dengan bentuknya seperti ini lalu seperti ini kita dapatkan seperti ini. Kemudian untuk X-nya sama dengan 2 kita dapatkan ini dan kita dapatkan ini hasil akhir. Nah, kalau teman-teman masih ingat bentuk ini adalah bentuk deret harmonik atau divergen. Ya, sedangkan sedangkan bentuk yang X sama dengan 2 adalah bentuk deret harmonik ganti tanda atau konvergen. Nah, jadi kan tadi beda ya, teman-teman. Kalau setelah kita uji ujung interval ini, ternyata selang konvergennya berubah nih dari yang tadinya eh, min 2 X kurang dari 2 lebih dari min 2. Setelah kita uji ujung intervalnya berubah, jadi kita punya selang kekonvergen untuk fx-nya adalah X kurang dari sama dengan 2 lebih dari min 2. Jadi tadi jadi tadi beda. Kalau sebelum diuji tuh kayak gini. X-nya kurang dari 2 tapi setelah diuji ternyata X-nya kurang dari sama dengan 2 seperti itu. Jadi dapatlah kesimpulan selang konvergenan untuk fx sama dengan ln 2 plus X adalah min 2,2 X-nya kurang dari sama dengan 2 lebih dari min 2. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.